Aksi kejar-kejaran terjadi saat tim perintis presisi Polres Jakarta Timur melihat segerombolan remaja tengah mengendarai motor sambil membawa senjata tajam. Lima rumah warga di kawasan Penjaringan, Jakarta ludes terbakar diduga akibat korsleting. Apa-apa ibu-ibu, kami butuh bantuan, kami untuk keluar, kami tak kurang di dalam kah? Tolonglah kami butuh bantuan. Menyebabkan banjir dan tanah longsor, akibatnya seorang warga tewas tertimbun material longsor. Warga menemukan sebuah lubang di depan rumah Solihin, tersangka pembunuhan berantai di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang diduga tempat mengubur para korban. Halo, selamat pagi. Pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Selasa 24 Januari 2023. Bersama saya Jamie Darusman Dan saya Sheila Balandraf akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Kita mulai informasi yang pertama di Fokus Pagi pemirsa. Tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur menangkap sejumlah pelaku tawuran di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat mengejar para pelaku. Selain itu sejumlah senjata tajam dan benda tumpul juga diamankan petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi saat tim perintis presisi Polrestro Jakarta Timur melihat segerombolan remaja tengah mengendarai motor sambil membawa senjata tajam. Bahkan, petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali guna menghentikan para pelaku. Laju remaja ini terhenti saat melarikan diri ke permukiman warga di Jatinegara, Kaum Pulau Gadung. Sedikitnya, 4 orang pelaku berhasil diamankan. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti berupa sejumlah senjata tajam jenis celurit, serta benda tumpul seperti stik baseball, serta botol kaca yang dibuang ke saluran air. Meski sempat berkelit, kelompok remaja ini akhirnya mengaku akan tawuran dengan kelompok lain saat pemeriksaan. Informasi mereka sudah melakukan janjian dari warga sekitar, namun saat mereka akan melakukan aksinya dapat kami cegah sehingga dapat diminimalisir terjadinya aksi tawuran yang dimaksud. Meski beberapa remaja lainnya meloloskan diri, namun polisi berhasil mencegah tawuran. Guna pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut, 4 orang beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Muhammad Subadri Arifi melaporkan dari Jakarta. Nah, tawuran antar kelompok remaja terjadi di tengah permukiman penduduk di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Ya, sementara di Jakarta Pusat, tawuran antar kelompok remaja tak hanya menimbulkan korban, namun juga merusak sejumlah rumah warga. Aksi tawuran antar kelompok remaja terjadi di Jalan Laksana Raya, Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Segerombolan pemuda yang membawa berbagai senjata tajam saling serang di samping area sebuah masjid. Dua kelompok itu juga saling melempari lawannya dengan menggunakan batu, kayu, dan bambu. Akibatnya beberapa rumah warga yang berada di dekat lokasi tawuran mengalami kerusakan. Sejumlah warga mengaku resah karena rumah mereka rusak dampak dari ulah para pemuda itu. Mereka berharap polisi dapat segera menindak pelaku tawuran. Di lokasi lain, di Cipayung, Jakarta Timur, 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Jalan Keramat Aris Setu. Sebelum berkelahi, kedua kelompok remaja itu diduga janjian untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan. Warga pun mengaku resah oleh tawuran kedua kelompok remaja ini. Mereka khawatir menjadi korban salah sasaran. Warga berharap petugas kepolisian lakukan patroli rutin dan dapat cepat menangkap para pelaku. Pemirsa, seorang pria menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok remaja di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.
Kurang dari 24 jam, polisi berhasil membekuk 5 remaja yang melakukan pengeroyokan. 2 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan membabi buta, sekelompok remaja ini mengeroyok seorang pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring di Jalan Mangga Besar 9, Taman Sari, Jakarta. Akibatnya, korban mengalami luka parah di bagian kepala. Usai mendapat laporan terkait peristiwa tersebut, kurang dari 24 jam, unit Reskrim Polsek Taman Sari mengamankan 5 orang remaja yang ikut dalam pengeroyokan. Pengeroyokan dipicu cekcok antara rekan korban dengan kelompok remaja tersebut, di mana saat rekan korban yang tengah membawa teman wanitanya sempat mendapat gangguan dari kelompok remaja itu. Namanya anak tongkrongan, cekcok, merasa tidak terima, akhirnya ribut. Karena yang bersangkutan dari ojol yang mengantar teman yang tidak terima, dia balik ke pangkalan dan dia melaporkan kepada teman-teman yang ngadu. Setelah balik lagi ternyata ya antar kelompok ya yang ojol kocar-kacir. Saat ini 2 dari 5 remaja itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang masih melarikan diri. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, 2 remaja melakukan vandalisme di halte bus Transjakarta Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi keduanya terekam kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. 2 orang remaja menggunakan sepeda motor berhenti di sebuah halte bus Transjakarta di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jatinegara, Jakarta. Salah satu remaja nampak mencoret-coret halte menggunakan cat semprot. Sementara remaja lainnya merekam aksi rekannya menggunakan ponsel. Warga pun mengecam aksi kedua remaja itu. Ya, aksi mereka dianggap telah merusak fasilitas umum. Sementara bagian tembok halte bus Transjakarta yang sebelumnya dicoret oleh tangan jahil 2 remaja kini telah dibersihkan oleh petugas. Warga berharap agar aksi serupa tak terulang kembali. Kita beralih ke informasi lain. Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan kembali mengalami erupsi. Hingga Senin pagi tercatat ada 8 kali erupsi dengan ketinggian abu mencapai 200 hingga 500 meter. Sejak malam hingga Senin pagi, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sebanyak 8 kali dengan ketinggian abu mencapai 200 hingga 500 meter. Erupsi juga memuntahkan material vulkanik dan asap berwarna hitam kelabu mengarah ke timur. Berdasarkan seismograf, terekam garis acak yang menunjukkan adanya gempa tektonik dan vulkanik. Peningkatan aktivitas itu disebabkan tingginya curah hujan di area kawah Gunung Anak Krakatau. Selama bulan Januari, Gunung Anak Krakatau sudah mengalami erupsi sebanyak 16 kali. Meski demikian, status gunung masih di level 3 atau siaga. Dan pemirsa, kita jeda sejenak. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya api dengan cepat membesar dan membakar 5 rumah warga di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan kabel fiber optik di kawasan Koja, Jakarta Utara diamuk si jago merah diduga akibat korsleting. Ya, sementara di kawasan Pejagalan, 5 rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dalam kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Jembatan Gambang 1, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin siang. Hembusan angin yang kencang dan padatnya permukiman membuat si jago merah mudah merambat. Dalam sekejap, 5 rumah warga yang berada di dalam gang sempit ini ludes terbakar. Diduga api berasal dari satu rumah warga yang alami korsleting listrik. 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Situasi merah. Si jago merah juga mengamuk dan melumat sebuah gudang di Jalan Raya Plumpang, Semper Koja, Senin petang. Kepulan asap tebal tampak membubung dari atap gudang berlantai 3 yang berisi kabel fiber optik tersebut.
Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk menjinakkan api. Namun banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam gudang menyebabkan api sulit dipadamkan. Yang terbakar gudang kabel optik. Kabel optik kan nama PT-nya PT Fiber Tekno Inovasi Tbk. Dugaan sementara, Pak? Dugaan sementara menurut informasi dari konsep listrik, namun nanti ada penyelidikan dari kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, kebakaran menghanguskan sebuah toko cat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, 4 rumah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan juga ludes di dalam api, membuat warga panik. Warga berlarian dan panik saat kebakaran melanda 4 rumah di Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin sore. Kobaran api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain karena beberapa rumah terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api yang terus membesar. Api akhirnya berhasil dipadamkan 30 menit berselang. Jumlah rumah terbakar itu ada 4 buah, 2 buah rusak sedang ya, 2 buah rusak sedang, 1 buah rusak berat, kemudian 1 buah rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Kebakaran, samping Ramayana. Kobaran api disertai asap pekat hitam membumbung tinggi dari toko cat di Jalan Tuku Umar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari. Bahan cat dan thinner yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan toko berlantai 2 tersebut. Tim pemadam kebakaran yang tiba berupaya menjinakkan api hingga pagi hari. 4 jam berjibaku, 10 unit mobil pemadam yang diturunkan akhirnya bisa memadamkan api. Kita pertama kan yang terbakar toko cat dengan banyak thinner. Ya, sementara thinner banyak dan sumber air pun kita agak terlambat juga berani kita. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran, pemilik toko alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, cuaca buruk yang ditandai dengan angin kencang dan hujan lebat menerjang sejumlah wilayah di tanah air. Ya, di kawasan Pasir Sumedang, Jawa Barat, warga ketakutan saat angin puting beliung menerjang permukiman mereka. Ketakutan warga menyertai hembusan angin kencang yang melanda permukiman di kawasan Pasir Sumedang, Jawa Barat, Senin sore. Bahkan warga tak henti-hentinya mengumandangkan takbir sambil menyelamatkan diri dari amukan angin. Angin merusak sejumlah rumah warga terutama di bagian atap, bahkan di antaranya rumah warga ada yang tertimpa pohon tumbang. Kalau puting beliung itu kenceng, pas itu pada ke atas lah, genteng-genteng itu ke bawah banyak. Saya lari situ langsung panik. Puting beliung dewa, aduh. Pusaran angin yang menerjang permukiman warga selama 10 menit juga menumbangkan pepohonan, bahkan menerbangkan atap beberapa bangunan serta menutup akses jalan penghubung antar desa. 10 menit lama sama dia. Yang kemarin yang di sana kan 5 menit, di sini lebih lama. Itu pusaran angin langsung ke sini. Iya, langsung arahnya dari sana ke sini, maju balik lagi. Kerugian material mungkin rumah ada 10 ya, ditambah lagi dengan kandang ayam. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ada ruas jalan desa yang tertutupi akibat dampak dari pohon tumbang karena angin puting beliung ini. Sementara di Pindrang, Sulawesi Selatan, angin kencang meluluh lantakan 394 rumah warga. Ratusan jiwa terdampak bencana ini. BNPB pun langsung menyalurkan sejumlah bantuan pada warga, diantaranya di Kecamatan Matiro Sompe. Agung Gunawan dan Suardi Gatang melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Aceh. Di Aceh Utara, banjir setinggi hingga 3 meter merendam desa Lubok Pusaka dan Bukit Liteng. Sementara itu banjir besar mengakibatkan sejumlah warga terjebak, bahkan ada pula yang harus memanjat pohon guna menyelamatkan diri. Beginilah kondisi saat ini desa Bukit Liteng, sebagian rumah ada yang dibawa arus. Iya, rumah-rumah warga di desa Bukit Liteng, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh ini nyaris tenggelam. Hanya bagian atap rumah yang terlihat. Banjir di wilayah ini mencapai ketinggian lebih dari 2 meter akibat hujan deras yang menyebabkan sungai di desa mereka meluap. Warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang aman. Untuk warga saat ini berada di mana, Pak Kecil? Di shelter pengungsian. Di shelter pengungsian yang kita Yang kita punya ya? Yang tinggal cuma belum dievakuasi Dusun Kariun. Kondisi daerah Bustanul Mutakin. Banjir setinggi 3,5 meter juga merendam pondok pesantren Daya Bustanul Mutakin di desa Lubok Pusaka, Aceh Utara. Bahkan banjir hingga mencapai atap bangunan pondok pesantren. Seluruh santri dan para guru terpaksa dievakuasi ke sejumlah tempat yang aman. Para santriwan semuanya sudah mengungsi ke bukit dan santriwati masih di Daya, berarti mengamankan diri di lantai 2. Dua pemuda ini harus memanjat pohon untuk menyelamatkan diri agar tidak terseret banjir. Banjir di desa Lubok Pusaka dan Bukit Liteng cukup tinggi hingga 3 meter. Petugas kepolisian menggunakan perahu mendatangi lokasi untuk membagikan makanan bagi korban banjir yang bertahan di rumahnya. Masih di Aceh Utara, akibat banjir jalan lintas penghubung antar kecamatan di kawasan Rayek Kuta, Kecamatan Tanah Luas juga terganggu. Warga harus ekstra hati-hati saat melintas karena banjir mencapai 50 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok akibat nekat menerobos derasnya banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pidi Jaya, Aceh membuat jalan nasional lintas Sumatera ambles. Hampir setengah badan jalan longsor. Pengendara harus ekstra hati-hati melintas di kawasan berbukit. Sementara itu banjir yang melanda 11 kecamatan di Kabupaten Biren berangsur surut. Senin pagi warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan endapan lumpur sisa banjir. Tim Liputan melaporkan. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Pidi Aceh bukan saja merendam rumah dan permukiman, tapi juga merusak sejumlah bangunan. Ya, 5 kios warga di bantaran sungai amblas akibat banjir, sementara beberapa kios lainnya terancam ambruk lantaran tanggul sungai terkikis banjir. Sejumlah kios di bantaran sungai di desa Aron Pidi rusak total akibat amblas tergerus arus banjir. Akibatnya barang-barang dagangan yang ada di dalamnya jatuh ke sungai. Sebagian lagi tertimpa reruntuhan kios. Para pedagang berusaha menyelamatkan barang yang tersisa, namun hanya sebagian kecil yang dapat diselamatkan. 5 kios ini sebelumnya mulai miring sejak 2 hari terakhir setelah turap sungai terkikis hujan. Luapan sungai air Bengkulu menyusul hujan lebat sepanjang hari Senin mengakibatkan kota Bengkulu kebanjiran. Tidak hanya permukiman, genangan air juga merendam jalan lintas provinsi yang menghubungkan Bengkulu dengan Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Permukiman warga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Sungai Serut Senin pagi terendam banjir akibat meluapnya sungai air Bengkulu. Ratusan rumah terendam dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Peristiwa itu terjadi setelah curah hujan tinggi terjadi di wilayah itu sejak 2 hari terakhir. Subuh tadi, iya. Langsung naik. Iya, kayak itu kayak tsunami itu itu. Langsung. Iya, langsung kami beda sempat lagi. Iko untuk apa kan beres-beres kan, misalnya baru bangun orang ngaji tuh. Jadi barang-barang banyak yang masuk. Iya dalam, jalan lemari-lemari dalam kalau. Paling isinya di keluar. Berapa kedalamannya? Dalam 2 meter lebih. Selain di kota Bengkulu, banjir juga mengenangi ratusan rumah di desa Taba Terunjam, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah. Meski genangan banjir pada Senin sore mulai berangsur surut, namun ketinggian banjir sekitar 50 hingga 80 cm belum memungkinkan warga kembali ke rumah dan tetap bertahan di pengungsian. Informasi ada 5 kecamatan, kalau kabupaten yang kita dapat pagi ini termasuk dari Basarnas Provinsi kan di 2, 1 Bengkulu Tengah termasuk di kota.
Sementara itu menyusul genangan air yang merendam jalan lintas tengah yang menghubungkan Provinsi Bengkulu menuju Provinsi Sumatera Selatan menyebabkan antrian panjang kendaraan dan kemacetan. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu. Di lokasi lain sempat surut banjir di desa Minto Basuki di wilayah Pati, Jawa Tengah kembali tinggi. Ya, hujan deras yang mengguyur cukup lama membuat banjir kembali datang. Hampir 1 bulan banjir mengenangi desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Pati. Sempat surut beberapa hari terakhir dengan ketinggian 30 cm, namun hujan deras yang mengguyur membuat banjir kembali meninggi hampir mencapai 1 meter. Banjir yang terjadi terulang kali ini membuat tanaman padi warga membusuk. Banjir yang terjadi di Kecamatan Gabus juga dipicu luapan sungai Silunggo yang berada tak jauh dari pemukiman. Sementara itu, hujan deras membuat puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi saat banjir merendam permukiman serta jalanan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Ya, sementara di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, seorang warga tewas tertimbun longsor usai hujan deras melanda wilayah ini. Apa-apa ibu-ibu, kami butuh bantuan, kami untuk keluar, kami tak kurang di dalam ha. Tolonglah kami butuh bantuan, mati kami sorolah si koko ha. Tolonglah kami butuh bantuan. Petugas berusaha mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Nagari Kapalokoto, Kecamatan Nangsabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Wilayah ini menjadi salah satu daerah terparah yang dilanda banjir. Sedikitnya 30 orang warga terdiri dari bayi, anak-anak, dan warga lanjut usia dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Air yang merendam rumah warga hingga ketinggian mencapai 1,5 meter dikhawatirkan akan terus meninggi. Lantaran hingga tengah malam, hujan belum berhenti. Hujan lebat melanda wilayah Kabupaten Padang Pariaman dari siang sampai malam ini, sehingga menyebabkan ada 13 titik banjir, 9 longsor, sehingga dari kejadian tersebut 1 warga kita meninggal dunia, 5 orang korban luka-luka akibat longsor, di mana beberapa titik banjir tadi, termasuk longsor tadi, itu menyebabkan warga kita mengungsi sebanyak lebih kurang 1.500 warga. Kami mohon bantuan bagi warga kami di Desa Rotnama, terjadi banjir sehingga mengakibatkan air masuk ke dalam rumah. Sementara di Kabupaten Maluku Barat Daya Maluku, seperti inilah upaya Kepala Desa Rotnama meminta bantuan saat wilayahnya diterjang banjir. Akibatnya, puluhan rumah di desa ini terendam air setinggi 30 cm hingga 60 cm. Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi melanda wilayah ini, hingga membuat aliran sungai meluap dan menggenangi permukiman warga. Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan dan memperbaiki saluran air di desa agar banjir tidak kembali terjadi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pickup yang mengangkut 11 orang termasuk sopir oleng dan terbalik di kawasan Karangasem, Bali. Kendaraan menimpa rombongan siswa SD yang berjalan pulang sekolah pada Senin siang, menyebabkan 17 orang luka-luka. Sejumlah warga berjibaku untuk menyelamatkan siswa sekolah dasar yang luka-luka dan tak sadarkan diri. Mereka membawa korban ke UGD RSUD Karangasem. Tim medis langsung memberikan pertolongan guna menyelamatkan siswa tersebut. Sedikitnya 17 orang diantaranya 6 siswa SD menjadi korban kecelakaan mobil pick-up syarat penumpang yang terbalik di Jalan Raya Karanganyar, Bebandem, Karangasem. 2 pingsan 1. Oh, itu anak-anak apa orang dewasa, Pak? Anak-anak ya. Dibawa kemana, Pak? Puskesmas Bandem. Kondisinya tidak sadarkan diri, Pak ya? Nggak sadar diri sih. 1 yang sakit dadanya 1. Kendaraan pick up menghindari yang datang dari arah selat menuju ke Bandem. Pada saat sampai di Banjar Dinas Karanganyar, menghindari murid SD yang sedang pulang dari sekolah, lalu oleng, lalu terjatuh. Dari kejadian tersebut, kurang lebih dari pick up penumpangnya kurang lebih 11 orang dibawa ke 3 rumah sakit. Seluruh korban termasuk sopir pick up tersebut saat ini masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit dan 2 puskesmas.
Kasus ini dalam penanganan Polsek Bebandem dan unit laka Satlantas Polres Karangasem. Arianto Hutapea melaporkan dari Karangasem, Bali. Beralih ke informasi lain, diduga mengalami remblong, truk tronton hilang kendali, lalu menyeruduk patung Bima dan menabrak bus karyawan di pertigaan Sasak Busi, Purwakarta, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengintai terlihat truk tronton yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta hilang kendali di pertigaan Sasak Besi, Purwakarta, Jawa Barat Minggu malam. Truk tronton menyeruduk patung Bima lalu menghantam bus karyawan. Bus yang mengangkut 20 karyawan sampai terpental hingga tembok masjid. Sementara patung Bima hancur berantakan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu dan kecelakaan ditangani unit penegakan hukum Laka Lantas Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, aparat di Ditreskrim Polda Metro Jaya terus melakukan penyidikan kasus pembunuhan berantai Wawon CS. Dari penggeledahan di rumah tersangka Solihin, ditemukan sebuah lubang yang diduga tempat mengubur korban. Penyidikan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon dan komplotannya terus dilakukan. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggeledah rumah tersangka Solihin alias Duloh di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari penggeledahan itu petugas menemukan sejumlah barang bukti, antara lain sebuah kertas bertuliskan huruf Arab, celurit, kartu ATM, serta kain kafan. Barang bukti tersebut masih diselidiki polisi. Ada celurit, ada kain kapan, ATM. Saat penggeledahan itu Bu, kira-kira berapa petugas Bu yang masuk? Nggak tahu juga, banyak pokoknya mah. Yang menggeledah lemari gitu banyak. Upaya pencarian korban lain dalam kasus pembunuhan berantai Wawon CS juga terus diselidiki. Setelah menemukan 9 korban tewas, petugas mendapati seorang pria bernama Ujang Zainal yang nyaris meninggal dunia di tangan para tersangka. Warga Cianjur itu sempat meminum kopi bercampur racun yang diberikan tersangka Solihin, yang tak lain adalah tetangganya. Nyawanya selamat setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari temuan itu jumlah korban kini 11 orang, 9 orang diantaranya meninggal dunia. Penyidik intensif masih terus melakukan proses penyidikan walaupun sementara ini kita dapati ada 9 korban yang meninggal dunia. Di luar juga ada anak-anak di bawah umur yang Bekasi selamat, dan termasuk informasi terakhir adanya Ujang Zainal ya yang melaporkan merasa medianya sama dengan menggunakan kopi. Sementara itu sebuah lubang ditemukan di depan rumah tersangka Solihin. Warga sekitar mencurigai lubang yang digali beberapa bulan lalu itu diduga tempat mengubur korban. Lubang tersebut digali oleh anak tersangka Solihin dan akan dijadikan kolam ikan. Akan tetapi lubang tersebut tak pernah jadi kolam ikan, malah jadi tempat sampah. Punya itu pohon mangga, ditumbang sama dia bikin lubang. Kata ibu ditanya sama istrinya, Umi itu mau bikin apa? Katanya si Dasep mau bikin kolam-kolaman itu, cena apa ikan, karena nggak jadi, cena gitu kata si Uminya. Pas lama-lama dibikin sampah, tempat sampah sama si Uminya. Warga telah melaporkan keberadaan lubang tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Tim Liputan melaporkan. Warga Depok digegerkan dengan penemuan jasad pria bersimbah darah di samping sebuah minibus yang dikendarainya. Kita jeda sejenak, informasi akan hadir usai informasi berikut ini. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, dari kasus pembunuhan berantai Wawon CS, kepolisian menemukan aliran dana senilai 1 miliar rupiah. Polisi memastikan uang itu berasal dari beberapa tenaga kerja wanita di luar negeri yang menjadi korban penipuan penggandaan uang para tersangka.
Adanya dugaan aliran uang 1 miliar rupiah memasuki babak baru kasus pembunuhan berantai Wawan CS alias Aki. Dari pembunuhan yang menewaskan 9 orang, penyidik Polda Metro Jaya terus mendalami temuan aliran dana di rekening salah satu tersangka Dede Solehudin. Uang 1 miliar rupiah ini merupakan total dari nilai yang ditransfer secara bertahap oleh beberapa orang TKW di luar negeri sejak 2019 lalu. Para korban terpedaya dengan iming-iming tersangka Wawon yang mampu menggandakan uang atau memiliki kemampuan mendatangkan kekayaan secara cepat. Nominal 1 miliar, tentu ini merupakan rekapitulasi sepanjang waktu ya, sehingga penyidik harus mendalami tentang keluar masuk keuangan pada buku rekening. Sehingga untuk apa juga menentukan sejak kapan motif ekonomi ini dimulai, yang kemudian dengan motif janji-janji dengan kemampuan supranatural sehingga korban menyerahkan uang ataupun harta lainnya. Seorang pria pengendara mobil di Depok, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa. Tubuh korban yang tergeletak di samping kendaraannya didapati dalam keadaan bersimbah darah. Warga perumahan Bukit Cengkeh 1 Depok, Jawa Barat kaget mendapati seorang pria tewas bersimbah darah di samping sebuah mobil minibus yang dikendarainya. Tak diketahui siapa pelaku pembunuhan sadis itu karena tak ada saksi saat kejadian berlangsung. Polisi yang datang ke lokasi kejadian mendapati luka sayatan benda tajam pada tubuh pria itu. Menurut keterangan saksi-saksi, ditemukan seorang laki-laki sedang mengemudi kendaraan, kemudian ditemukan laki-laki tersebut sudah meninggal dunia. Kami dari jajaran Polres Depok melakukan olah TKP, menemukan saksi dan barang bukti. Untuk selanjutnya kita proses. Selain melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti, polisi juga meminta keterangan 2 orang saksi untuk menyelidiki jejak pelaku. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Sementara suasana duka menyelimuti rumah korban di Kelurahan Mekarsari, Kabupaten Bekasi, Senin malam. Korban rencananya akan dimakamkan Selasa hari ini di TPU Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kesedihan menyelimuti rumah keluarga Sony Rizal saat jasadnya tiba di rumah duka usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sanak saudara memenuhi rumah korban sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada korban dan keluarga. Selama hidupnya, korban orang tua yang baik. Sebelum jadi sopir taksi daring, korban sempat bekerja di salah satu perusahaan. Pihak keluarga belum mengetahui barang-barang korban yang hilang di dalam mobil. Kasus pembunuhan ini masih dalam penyelidikan petugas Polres Metro Depok. Pemirsa, seorang pengemudi ojek daring diduga menjadi korban begal di Tangerang, Banten. Korban alami luka parah di kepala dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Warga Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, digegerkan dengan penemuan seorang pria parubaya yang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi bersimbah darah. Korban mengalami luka di bagian kepala, leher, dan tangan. Meski terluka parah, korban sempat berjalan cukup jauh untuk mencari pertolongan sebelum akhirnya terkapar. Pria yang bekerja sebagai pengendara ojek daring tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Dugaan sementara pria berusia 64 tahun itu merupakan korban pembegalan yang dilakukan oleh penumpangnya. Berdasarkan dari luka tersebut yang tidak wajar diduga akibat perbuatan seseorang ya. Korban tersebut diduga mengalami tindak pidana. Suasana duka menyelimuti rumah korban di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Senin sore. Sebelum peristiwa itu terjadi, korban sempat berpesan kepada keluarga dan rekannya untuk berhati-hati karena pelaku pembegalan kerap beraksi di beberapa tempat. Dia cuma bilang, hati-hati, begal itu udah masuk daerah Parung Panjang, gitu. Nah, dia cerita begalnya itu udah korban di mana-mananya, gitu kan, sampai
nggak nyangka juga sih kayak begal itu bisa menimpa bapak. Keluarga korban berharap pelaku bisa segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Ya, perampasan motor dengan cara membaca korbannya terjadi di Jalan Menanggal Gang 5 Surabaya, Jawa Timur. Dari rekaman kamera CCTV, 6 orang berboncengan 3 sepeda motor menggasak motor dan gawai dan korban luka parah akibat sabetan senjata tajam. Warga menemukan korban dalam keadaan terduduk akibat luka sabetan senjata tajam di bagian tangannya. Korban kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Remaja berusia 16 tahun ini menjadi korban pembegalan di Jalan Menanggal Gang 5 Surabaya, Jawa Timur. Selain korban alami luka serius, gawai dan motornya pun raib dibawa para pelaku yang berjumlah 6 orang berboncengan 3 motor. Dari rekaman CCTV milik warga, kejadiannya berlangsung Senin pagi. Warga melihat 6 orang mengendarai 3 motor mengejar 2 remaja yang juga bersepeda motor. Melihat si korban. Lukanya di mana? Di punggung. Satu orang aja, Pak, yang jadi korbannya? Korban satu, yang satu masih keadaan enggak luka. Sementara dari hasil olah TKP, polisi menyita 3 bilah celurit serta 1 gergaji es batu. Kepolisian sektor Gayung Sari hingga kini masih belum dapat memberikan keterangan resmi terkait kasus pembegalan tersebut. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, beralih ke Jawa Timur, pemirsa, tim Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi meringkus 2 pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di aliran Sungai Stel. Terkuak, pembunuhan sadis itu telah direncanakan hanya karena pelaku ingin menguasai harta korban. Ning mobil koper sapa? Koper kula, Pak. Biru. Pria berkacamata ini tak lagi bisa berkutik usai diamankan polisi di kawasan Muncar, Banyuwangi, Senin dini hari. Ia diduga sebagai otak pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan mengambang di aliran Sungai Stel. Dalam penangkapan, pelaku juga menunjukkan koper yang diduga milik korban yang dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Namun pria bernama Daniel itu bukan pelaku tunggal. Polisi akhirnya menangkap 1 pria lain yang juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Angga Setiawan, warga desa Purwoharjo, akhirnya diringkus tanpa perlawanan ketika bersembunyi di kandang ayam tempatnya bekerja. Keduanya tega menganiaya korban di bagian leher dengan tali hingga tewas. Jasadnya pun dibuang di sungai sekira 5 km dari lokasi mayat korban ditemukan. Rupanya korban dengan tersangka Daniel mulanya berkenalan lewat media sosial. Pembunuhan itu telah direncanakan oleh Daniel dan mengajak Angga untuk bersekongkol. Korban dibunuh saat ketiganya berada dalam satu mobil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, memang sudah ada perencanaan sebelumnya yang dilakukan oleh kedua orang ini untuk menguasai harta ataupun kekayaan milik korban. Maka dengan dasar itu kita sudah terapkan pasal tentang pembunuhan berencana. Kasus pembunuhan ini terungkap saat jasad korban ditemukan warga Jumat pekan lalu mengambang di Sungai Stel, Desa Wringin Pitu, Tegal Glimo. Kala itu tak satupun warga yang mengenal korban. Jasadnya lalu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kini kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, jasad sesosok pria tanpa identitas ditemukan menggantung di pohon di area pemakaman umum di Desa Karangagung, Kabupaten Tuban. Jenazah diperkirakan berusia 50 tahun tersebut dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kusuma untuk divisum. Warga Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Tuban, Senin siang dikemparkan dengan temuan jasad pria yang menggantung di pohon cemara di area TPU desa setempat. Saat ditemukan, kondisi mayat yang memakai kemeja putih dan sarung ini sudah membusuk. Saat diperiksa, tidak ditemukan identitas korban. Petugas belum berani menyimpulkan penyebab kematian korban serta menunggu hasil visum. Polisi mengimbau pada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga mereka untuk segera melapor pada pihak berwajib. Dan olah TKP di sini, ternyata yang jenazah ini berjenis laki-laki, namun warga sekitar di Karangagung ini tidak mengenali. Identitas belum jelas dan tidak ada identitas yang melekat di.
Seorang pembobol rumah kosong yang terlibat di puluhan tempat kejadian perkara ditangkap polisi di rumahnya di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Sementara di Semarang Timur, Jawa Tengah, memanfaatkan momen Tahun Baru Imlek, kawanan pencuri membobol sebuah rumah warga. Aksi 6 pencuri tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, kawanan pencuri ini mengendarai 3 sepeda motor mencari sasaran rumah kosong. Di salah satu rumah warga di Kampung Kebon Arum, Semarang Timur, 2 pelaku masuk ke dalam dan membobol pintu. Sementara sejumlah pelaku lainnya berjaga di depan rumah. Aksi kawanan pelaku tersebut dilakukan saat pemilik rumah sedang beribadah merayakan Tahun Baru Imlek. Dari aksinya, barang-barang berharga seperti kamera, uang tunai, serta perhiasan lenyap digondol para pelaku. Saya kembali kan ngomong-ngomong, ya mungkin mau ada sesuatu sebab saya akan dipanggil juga sama pihak keluarga sana ya untuk ya sembahyang juga. Saya kembali ini sudah. Kayak luarnya itu ya, kayaknya itu buka separuh, ya 3/4 lah. Diam. Di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, seorang pembobol rumah kosong yang terlibat di puluhan TKP ditangkap polisi saat berada di kediamannya. Tersangka bernama Dedi Saputra dibekuk tanpa melawan. Penangkapan tersangka berbekal dari video kamera CCTV saat pelaku beraksi menggasak barang-barang di rumah kosong. Dari aksinya, tersangka menggondol perhiasan, perabotan elektronik hingga sepeda motor di rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya. Pelaku ini memperhatikan setiap rumah yang akan menjadi target. Pertama, rumah tersebut jendelanya tidak terpasang terali. Terus selanjutnya rumahnya dalam wilayah lingkungan rumah itu sepi, tidak ada yang ronda, sesama tidak saling peduli sehingga memudahkan untuk pelaku ini mencongkel. Polisi tidak menemukan barang bukti apapun sebab hasil curian Dedi telah terjual. Penyelidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu seorang tersangka lagi yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. 2 kelompok warga terlibat bentrok. Mereka saling serang dengan senjata tajam. Fokus Pagi segera kembali dengan rekan saya Jamie Darusman sesaat lagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Pemirsa, aparat gabungan Polrestabes Medan dan unit Reskrim Polsek Percut Setuan menggerebek lokasi perjudian di Desa Amplas, Kabupaten Deli Serdang. Diduga penggerebekan telah bocor sehingga polisi tak berhasil meringkus para pelaku. Tim gabungan dari Polrestabes Medan dan unit Reskrim Polsek Percut Setuan Senin sore menggerebek rumah yang dijadikan sebagai tempat perjudian di Jalan Terma 15 Desa Amplas, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas mendobrak 2 rumah dan berhasil menemukan sejumlah mesin judi. Penggerebekan ini diduga telah bocor karena saat digerebek lokasi kejadian sudah sepi. Pada saat kita ke lokasi TKP, kita menjumpai masyarakat yang bermain di lokasi di dalam rumah, berhamburan, berlarian, dan kita mengamankan ada 7 mesin skater dan 3 mesin jackpot. Kendati gagal meringkus para pelaku judi, namun polisi berhasil menyita sekitar 10 mesin judi dan selanjutnya diangkut ke Mapolsek Percut Setuan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Polisi mengamankan 10 orang bersenjata tajam yang terlibat penyerangan terhadap seorang warga di Jalan Cinde Raya, Semarang, Jawa Tengah. Penyebabnya diduga karena cemburu dari salah satu terduga pelaku menyusul pacar menjalin hubungan dengan seorang pemuda di kawasan tersebut. Polisi berhasil membekuk satu persatu pemuda anggota gerombolan bermotor yang menyerang seorang pemuda lain di kawasan Jalan Cinde Raya, Semarang, Jawa Tengah. Buron selama beberapa hari 9 orang pemuda dan 1 perempuan ini akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Salah satu terduga pelaku cemburu karena pacarnya menjalin hubungan dengan rekan korban menjadi penyebab peristiwa penyerangan tersebut. Saat ini petugas masih memburu 3 orang lainnya yang juga ikut dalam penyerangan tersebut. Dari hasil penyelidikan dari peristiwa ini kemudian dapat
simpulkan bahwa kasusnya terjadi dan dilakukan oleh 13 orang. 10 orang diantaranya sudah diamankan dan ditangkap saat ini dalam proses penahanan penyidik. Rekaman video CCTV memperlihatkan penyerangan sejumlah pemuda bercelurit terhadap seorang warga di kawasan Cinderaya, Semarang, Jawa Tengah. Mereka berlari dan mengejar korban hingga masuk ke sebuah gang. Tak dapat sasaran, gerombolan ini pun melampiaskan kekesalannya dengan merusak motor korban yang tertinggal di ujung gang. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dua kelompok warga di kawasan Lehitu, Maluku Tengah terlibat bentrokan. Kecelakaan lalu lintas berujung pemukulan beberapa waktu lalu menjadi pemicu pertikaian tersebut. Bentrokan antara dua kelompok pemuda terjadi di perbatasan desa di kawasan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Dengan menggunakan benda berbahaya dan senjata tajam, mereka saling serang secara terbuka. Puluhan personel Brimob Polda Maluku langsung melerai dan mengamankan tempat kejadian. Petugas juga berupaya memediasi kedua pihak yang bertikai. Dugaan sementara kecelakaan lalu lintas yang berujung salah paham dan pemukulan menjadi penyebab kejadian tersebut. Konsentrasi massa dari dua negeri itu sama negeri Wakar. Kemudian terkait kejadian laka lantas dan penganiayaan. Jadi tadi sudah kita mediasi, kemudian ada dua hal yang kita tekankan. Pertama adalah bagaimana memelihara Kamtibmas. Polisi terus memperketat penjagaan di tempat kejadian untuk mencegah pertikaian susulan. Judul Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kita beralih ke informasi lain, kelompok kriminal bersenjata menembak mati seorang warga sipil di Jembatan Ilami, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Atas insiden itu, aparat TNI Polri berupaya mengejar pelaku penembakan. Jasad korban penembakan yakni seorang warga sipil bernama Damri dievakuasi petugas. Korban tewas ditembak oleh KKB saat berada di Jembatan Cilame, Kampung Waku, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Diduga korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek itu ditembak saat akan mencari penumpang di seputaran distrik Ilaga dan Gome. Aparat gabungan TNI Polri hingga kini berupaya mengejar para pelaku kriminal bersenjata. Dari pihak kepolisian selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pekerja ojek, agar tidak melintas dan menghindari tempat-tempat yang menjadi titik-titik rawan terjadinya kriminalitas oleh kelompok kriminalitas bersenjata. Seorang remaja berusia 13 tahun hanyut terbawa arus sungai di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Sebelumnya korban bersama 3 temannya sedang berenang di Kali Ciliwung. Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan berbondong-bondong memadati jembatan Tongtek dan bantaran Kali Ciliwung setelah mendengar kabar ada seorang remaja berusia 13 tahun yang hanyut terbawa arus Kali Ciliwung Senin sore. Mereka menyaksikan langsung proses pencarian petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. 2 perahu karet dikerahkan petugas guna menyisir keberadaan korban. Kejadian bermula ketika korban bersama 3 orang temannya berenang di Kali Ciliwung. Diduga ia terbawa arus deras sehingga hanyut, sementara 3 temannya berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Pencarian dihentikan pada Senin malam dan akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Sementara di Kota Makassar 2 hari dicari seorang wanita yang sebelumnya terjatuh ke sungai Jenek Berang, Kecamatan Tamalate, akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Setelah menelusuri aliran sungai Jeneberang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama 2 hari, tim SAR akhirnya menemukan jasad Satriani. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena air sungai yang cukup deras. Suasana haru terasa saat jasad korban tiba di rumah duka. Untuk info awalnya memang korban ini jatuhnya di sebelah dari bendungan sebelah kanan atau melenceng dari area pencarian kita. Jadi alhamdulillah berdasarkan
bantuan dari keluarga korban sendiri, korban ditemukan meninggal. Korban sebelumnya terjatuh saat melintas di atas tanggul pembatas di Sungai Jeneberang pada Minggu sore. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ini ada kabar yang kurang menyenangkan di kalangan petani, di mana cuaca ekstrim kembali menjadi petaka yang membuat puluhan hektar lahan cabai gagal panen. Sementara harga tomat di tingkat petani anjlok hingga Rp1.000 per kilogram. Harga tomat di kalangan petani di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Timur, NTB, anjlok. Merosotnya harga tomat hingga Rp1.000 per kilogram justru terjadi saat memasuki musim panen awal tahun. Karena tidak ingin menambah kerugian mengeluarkan ongkos petik, para petani membiarkan tomat miliknya membusuk di pohon tanpa dipanen. Di desa Sembalun Lawang misalnya, para petani tomat mengeluhkan turunnya harga, padahal pada bulan Desember lalu harga tomat masih berkisar Rp15.000 bahkan Rp20.000 per kilogram. Sementara tingginya harga cabai di pasaran tidak serta-merta membuat petani cabai di kawasan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersuka cita. Cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir menjadi petaka sebab membuat puluhan hektar lahan cabai mereka gagal panen. Padahal di waktu normal para petani bisa mendapatkan sekitar 3 hingga 4 ton cabai per hektar untuk sekali panen. Berbagai upaya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Bahkan sejumlah petani mengaku rugi hingga puluhan juta rupiah. Kondisi ini diperparah tanaman komoditas lainnya yang terserang hama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dalam menghabiskan waktu saat cuti bersama, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana serta kedua cucunya mengunjungi tempat wisata Solo Safari. Didampingi sang anak yang juga wali kota Solo, Presiden menikmati keindahan lokasi wisata yang telah direvitalisasi itu. Menghabiskan waktu bersama keluarga saat cuti bersama juga dilakukan oleh orang nomor 1 di Indonesia. Bersama Ibu Iriana didampingi Wali Kota Solo, Presiden yang menggandeng kedua cucunya mengunjungi tempat wisata Solo Safari yang hampir rampung direvitalisasi. Dulunya Solo Safari dikenal sebagai Taman Satwa Taru Juruk. Layaknya anak-anak lain, cucu Presiden, Jan Etes dan Lalembah Mana pun antusias melihat dan berinteraksi dengan berbagai hewan. Salah satunya memberi makan burung. Dan ternyata Etes bersama sang adik juga tak segan memegang ular sanca kuning. Tadi burung, terus apa lagi? Kelinci, kuda, ayam. Terus tadi naik kuda. Kuda. Tadi naik kuda. Oh, tadi naik kuda kan? Gimana? Senang nggak? Senang ya? Pegang ular tadi. Pegang ular. Takut dia? Enggak. Oh, ternyata pegang ular nggak takut ya? Takutnya barongsai. Takutnya barongsai. Dalam kesempatan berwisata di Solo Safari, Presiden yang juga didampingi Direktur PT Taman Safari Indonesia mengapresiasi proses revitalisasi yang dilakukan. Presiden yakin ke depannya Solo Safari akan menjadi destinasi wisata yang menarik tak hanya bagi warga Solo, namun juga wisatawan. Pembenahan Taman Juruk sekarang menjadi Solo Safari. Saya lihat sangat bagus. Meskipun belum selesai, sudah kelihatan akan menjadi sangat bagus dan menjadi destinasi baru wisata di kota Solo. Sejauh ini revitalisasi kebun binatang di Solo hampir merampungkan fase pertama. Rencananya Solo Safari akan dibuka untuk umum pada 27 Januari mendatang. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Dalam proses kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usia pariwara. Di antaranya, Persebaya Surabaya berhasil memetik poin penuh saat menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Senin sore. Fokus Pagi segera kembali.
Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman dan saya Sheila Balraf. Pemirsa, aparat kepolisian Los Angeles, California, Amerika Serikat melakukan penyergapan terhadap sebuah minibus milik pelaku penembakan massal yang menewaskan 10 orang. Tersangka penembakan teridentifikasi seorang lansia berusia 72 tahun. Penyergapan dilakukan aparat kepolisian terhadap sebuah minibus yang dikendarai tersangka di kawasan Torrance yang berjarak sekitar 34 km dari lokasi penembakan di Monterey Park. Sementara 3 kendaraan taktis telah mengepungnya beberapa jam sebelum penyergapan. Polisi yang mendengar suara tembakan dari dalam minibus kemudian mendekatinya dan menemukan pelaku sudah tewas bunuh diri. Tersangka diidentifikasi sebagai Hu Chan-tran, seorang lansia keturunan Asia berusia 72 tahun. The suspect has been identified as Hu Can-tran, and the way that's spelled is H-U-U, middle name C-A-N, last name T-R-A-N. He is a 72-year-old male Asian. I can confirm that there are no outstanding suspects from the mass shooting incident that occurred in the city of Monterey Park. Penembakan massal dilakukan tersangka di Star Ballroom Dance Studio saat perayaan Imlek. Aksi tersangka tidak hanya menewaskan 10 orang, namun juga melukai 10 orang lainnya. Polisi kini tengah mendalami motif pelaku melakukan penembakan. Monterey Park merupakan salah satu pusat populasi masyarakat keturunan Asia di Los Angeles, atau sekitar 65% dari total jumlah penduduk di wilayah ini. Menjadi objek pertunjukan video mapping, salah satu gedung di kawasan wisata Kota Lama Semarang, Jawa Tengah pun menjadi meriah. Menteri BUMN Erick Thohir ikut meramaikan suasana Kota Lama dengan menyaksikan pertunjukan tersebut. Tapi ini disulap sama Mas Doni. Warna-warni mapping cahaya membentuk sejumlah efek pecah, rontok hingga berkelap-kelip di sekitar jendela. Para pengunjung takjub dan terpesona sebab pertunjukan ini kali pertama di Kota Lama Semarang. Gedung yang dijadikan objek video mapping merupakan gedung Jiwasraya milik BUMN di kawasan wisata Kota Lama Semarang. Menteri BUMN Erick Thohir yang melihat pertunjukan tersebut menyebutkan Kota Lama Semarang 80% gedungnya merupakan milik BUMN. Erick berharap pemanfaatan gedung-gedung di Kota Lama bisa menarik wisatawan baik lokal maupun internasional. Ini mungkin 80% itu gedung-gedungnya dimiliki BUMN. Contoh yang di belakang ini. Nah, karena itu daripada aset ini diam, justru kita harus kembangkan. Nah, supaya apa tadi? Wilayah yang punya sejarah ini, generasi muda kita bisa belajar kembali dalam sejarah. Ya, jangan hanya jadi pandangan saja. Dan ini mendorongnya apa? Tadi disampaikan Ibu, sudah ada 5,2 juta, dulunya 7,2 juta. Saya yakin mayoritas wisata lokal. Iya, betul. Nah, wisata lokal. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merayakan ulang tahun ke-76 dengan sederhana bersama keluarga dan kerabat dekat. Ya, tak hanya keluarga, sejumlah menteri dari Partai PDI Perjuangan juga hadir. Dan sejumlah pejabat serta tokoh politik silih berganti berdatangan ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Keluarga besar Megawati Soekarno Putri antara lain ada Guru Soekarno Putra dan kerabat dekat lainnya juga hadir. Mereka datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Megawati Soekarno Putri yang hari Senin berulang tahun ke-76. Ya, sejumlah menteri dari Partai PDIP juga turut hadir. Bahkan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadimuljono juga mendapat bagian potongan kue ulang tahun langsung dari Megawati. Hari ini Ibu Mega berulang tahun ke-76. Jadi ibu kami bertiga, ini ada Mas Tata, Mas Nanan, bisa merayakan atau mensyukuri kelahirannya ke-76 bersama dengan keluarga inti dan sahabat-sahabat terdekat saja. Jadi memang di dalam kita hanya bersama keluarga terdekat, keluarga dan keluarga.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dari pekan ke-20 BRI Liga 1, Persis Solo harus puas berbagi angka dengan Persikabo 1973. Ya, sementara tendangan akrobatik Paulo Victor membawa Persebaya menang 2-1 lawan Bayangkara FC. Persebaya Surabaya berhasil memetik poin penuh saat menjamu Bayangkara FC pada pekan ke-20 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin sore. Tim Bajul Ijo beberapa kali menghasilkan peluang dan mengancam pertahanan The Guardians, namun tak mampu berbuah gol. Tim tamu justru mampu mencuri gol di menit ke-33. Matias Mir berhasil mengubah papan skor melalui tendangan penalti. Tuan rumah menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat kaki Rizky Ridho yang memanfaatkan umpan tendangan bebas. Gol kemenangan Persebaya lahir 6 menit sebelum waktu normal berakhir. Tendangan akrobatik Paulo Victor berhasil menjebol gawang The Guardians dan memastikan kemenangan tim Bajul Ijo. Di laga lain, Persis Solo hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Persikabo 1973 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin malam. Bertindak sebagai tim tamu, Laskar Pajajaran justru mampu unggul terlebih dahulu pada menit ke-7 lewat gol dari Pedro Henrique. Laskar Sambernyawa menyamakan skor di babak kedua, tepatnya menit ke-54. Rio Matsumura berhasil menjebol gawang Syahrul Fadilah setelah menerima umpan Alfat Fatir. Hingga wasit meniup peluit panjang, tak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini tak mengubah posisi Persikabo yang berada di posisi 11 dan Persis Solo satu strip di bawahnya. Ya, laga derby Jatim akan mengawali pekan ke-20 BRI Liga 1 saat tuan rumah Persik Kediri akan menjamu Madura United sore nanti. Menjamu Madura United di Stadion Brawijaya Kota Kediri sore nanti, seluruh pemain macan putih Persik Kediri siap diturunkan. Usai mengalahkan Bayangkara FC pekan sebelumnya menjadi modal penting bagi Persik untuk kembali meraih hasil maksimal. Striker baru asal Portugal, Flavio Silva, serta winger Benny Octavianto akan menjadi andalan baru Persik melawan Madura United. Hasil maksimal akan membantu Persik keluar dari zona degradasi. Kita tahu mereka di zona tengah kuat sekali, Jaja, terus zona depan kuat juga. Berarti kita mau kontrol itu semua, itu persiapan kita, dan kita mau buat gaya attacking kita, apa yang kita mau, seperti buat surprise to them. Datang sebagai tamu, Madura United membawa seluruh punggawanya untuk meredam perlawanan Persik Kediri. Laskar Sapekera bertekad mencuri kemenangan agar bisa mengusur posisi puncak klasemen dari PSM Makassar. Meskipun begitu, tim asuhan Fabiola Fundes ini tetap mewaspadai kebangkitan Persik karena kesebelasan macan putih juga ingin keluar dari posisi juru kunci. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ada seekor monyet liar yang masuk permukiman warga di desa Pulau Alalak, Kabupaten Barito Kuala, akhirnya ditangkap lantaran kerap menyerang anak-anak. Monyet liar beberapa hari belakangan meresahkan warga desa Pulau Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Primata itu kerap melukai anak-anak dan memorak-morandakan isi rumah. Diduga ia masuk ke permukiman untuk mencari makanan. Warga pun akhirnya meminta bantuan tim BPBD untuk mengevakuasi sang monyet. Usai dievakuasi, monyet liar itu dibawa ke kebun binatang Mini Jahri Saleh untuk sementara waktu sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Nah, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program unggulan kita ya. Ya, program panggilan. Ya. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladra. Dan saya Jimmy Darusman, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda ya. Dan sampai jumpa.